Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang emosi. Kelompok kami beranggotakan Rizky Sela Nuridayah, Daulat Putra Nurani, Kaurunisa Sinta Amalia, Della Febriana, Hana Sajidah, Winda Regita Cahyani, Ahila Haya Maryam, Istiqomah Hayu Rahyun, Mediana Tiara Fanani, dan Aditya Pratama. Emosi mencakup evaluasi kognitif, perubahan subjektif, rangsangan otonom dan saraf, serta impuls untuk bertindak. Menurut definisi tersebut, lapar dan haus juga dianggap sebagai emosi. Salah satu definisi motivasi adalah proses internal yang memodifikasi cara organisme merespons kelas tertentu dari rangsangan eksternal. Menurut definisi tersebut, kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, dan kemarahan dianggap sebagai motivasi. Membedakan antara motivasi dan emosi itu sulit, dan mungkin tidak ada perbedaan pada kenyataannya. Emosi dan gairah otonom. Situasi emosional membangkitkan dua cabang sistem saraf otonom, yaitu simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf simpatik merangsang organ-organ tertentu seperti jantung, sementara menghambat organ yang lain seperti lambung dan usus. Walter Cannon 1945 adalah orang pertama yang mengenali polanya. Sistem saraf simpatik merangsang organ-organ penting untuk kegiatan melawan atau melarikan diri, yang kuat sambil menghambat kegiatan vegetatif yang dapat menunggu hingga nanti. Sistem saraf parasimpatik meningkatkan pencernaan dan proses-proses lain yang menghemat energi dan mempersiapkan peristiwa-peristiwa selanjutnya. Namun demikian, sebagian besar situasi membangkitkan kombinasi gairah simpatik dan parasimpatik. Sebagai contoh, mual dikaitkan dengan stimulasi lambung simpatik atau penurunan kontraksi dan sekresi, serta stimulasi parasimpatik pada usus dan kelenjar ludah. Kita menganggap bahaya sebagai sesuatu yang akan menimbulkan aktivitas simpatik, tetapi seringkali tidak. Jika seekor hewan kecil melihat predator potensial pada jarak yang sangat jauh, ia menjadi waspada tetapi tidak aktif. Dalam kurung, predator lebih kecil kemungkinannya untuk melihat binatang yang tidak bergerak. Detak jantung binatang kecil berkurang dengan input dan parasimpatik. Hanya ketika ancaman mendekat dalam jarak serang, sistem saraf simpatik mengambil alih. Demikian pula manusia, menjadi waspada dan tidak aktif dengan penurunan denyut jantung ketika mereka menyadari bahaya yang jauh, baik dari lokasi atau waktu. Lalu, bagaimana sistem saraf otonom berhubungan dengan emosi? Akal sehat berpendapat bahwa kita merasakan emosi yang mengubah detak jantung dan meminta respons lain. Sebaliknya, menurut teori James Lidge, aksi rangsangan dan kerangka otonom didahulukan. Apa yang kita alami sebagai emosi adalah label yang kita berikan untuk respons kita. Kita merasa takut karena kita melarikan diri, dan kita merasa marah karena kita menyerang. Emosi meliputi kognisi, tindakan, dan perasaan. Aspek kognitif didahulukan. Kita dengan cepat menilai sesuatu sebagai baik, buruk, menakutkan, atau apapun. Penilaian kita terhadap situasi mengarah pada tindakan yang tepat, seperti melarikan diri, menyerang, atau duduk tanpa bergerak dengan jantung berdebar kencang. Ketika James mengatakan bahwa gairah dan tindakan mengarah pada emosi, maksudnya itu mengarah pada aspek perasaan dari emosi. Namun, teori James Lidge mengarah kepada dua prediksi. Orang dengan respons otonom atau kerangka yang lemah harus merasa kurang emosi, dan menyebabkan atau meningkatkan respons seseorang harus meningkatkan emosi. Kita perlu mempertimbangkan buktinya.
Apakah gairah fisiologis diperlukan untuk perasaan emosional? Orang dengan kerusakan pada sumsum tulang belakang tidak memiliki sensasi atau gerakan tiba-tiba dari tingkat kerusakan ke bawah (refleks tetap). Meskipun demikian, mereka umumnya melaporkan mengalami emosi yang hampir sama dengan masa sebelum mereka mengalami cedera. Jadi, meskipun mereka terputus dari beberapa sensasi yang biasanya terkait dengan emosi, mereka terus merasakan aspek-aspek yang penting. Pada orang dengan kondisi tidak biasa yang disebut dengan kegagalan otonom murni, keluaran atau output dari sistem saraf otonom ke tubuh gagal, baik sepenuhnya atau hampir sepenuhnya. Detak jantung dan aktivitas organ lainnya berlanjut, tetapi sistem saraf tidak lagi mengaturnya. Contoh lainnya toksin botulinum atau botulinum toksin atau botox memblokir transmisi di sinapsis dan persimpangan saraf otot. Dokter terkadang menggunakannya untuk melumpuhkan otot-otot untuk mengerutkan kening dan dengan demikian menghilangkan garis-garis kerutan di wajah seseorang. Satu studi menemukan bahwa orang-orang dengan suntikan botox yang melumpuhkan semua otot-otot wajah secara sementara melaporkan bahwa tanggapan emosional mereka lebih lemah daripada biasanya ketika mereka menonton video pendek. Implikasinya adalah bahwa merasakan perubahan tubuh penting untuk merasakan emosi. Apakah gairah fisiologis cukup untuk emosi? Menurut teori James Lynch, perasaan emosional dihasilkan dari pergerakan tubuh. Jika kita tiba-tiba terangsang oleh sistem saraf simpatik tanpa mengetahui alasannya, mungkin saja hal tersebut adalah emosi. Contohnya serangan panik ketika orang terengah-engah, khawatir bahwa mereka mati lemas, dan mengalami kecemasan yang kuat. Selanjutnya, apakah emosi merupakan konsep berguna? Meskipun perasaan emosional berkorelasi kuat dengan gairah sistem saraf otonom, tidak ada emosi tertentu secara konsisten dikaitkan dengan aktivitas otonom. Misalnya, denyut jantung dan laju pernapasan meningkat dengan intensitas emosi, tetapi tidak otomatis membedakan rasa takut dari kemarahan. Kita tidak bisa dengan yakin mengidentifikasi emosi seseorang dengan mengukur detak jantung, laju pernapasan, atau respon otonom lainnya. Kurangnya hubungan yang konsisten antara perasaan emosional dan respon fisiologis menunjukkan bahwa emosi bukan kategori yang koheren. Feldman menyatakan bahwa emosi adalah kategori yang nyata. Oleh karena itu, emosi adalah kategori yang dikonstruksi sosial yang melayani tujuan kita. Apakah orang memiliki beberapa emosi dasar? Pada tahun 1970-an, psikolog Paul Ekman mengidentifikasi 6 basic emosi dasar yang dialami secara universal dalam kehidupan manusia. Berikut adalah 6 emosi dasar yang dimiliki manusia menurut Paul Ekman. Yang pertama, kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kondisi emosional nyaman dengan ciri merasa puas, senang, bersyukur, memenuhi kebutuhan, dan mengenali diri sendiri. Kita dapat melihat seseorang itu bahagia apabila ekspresi wajahnya tersenyum, bahasa tubuhnya yang rileks, intonasi suara yang berbicara dengan menyenangkan. Yang kedua, kesedihan. Kesedihan adalah jenis emosi lain yang sering didefinisikan sebagai keadaan emosi sementara yang ditandai dengan perasaan kecewa, keputusasaan, dan suasana hati yang muram. Kita dapat melihat seseorang itu sedih apabila ekspresi wajahnya menangis, bahasa tubuhnya yang lesu, suasana hati kecewa, putus asa, ketidaktarikan, dan intonasi suara yang tidak banyak bicara. Yang ketiga, ketakutan. Ketakutan adalah emosi yang kuat dan juga memiliki peranan penting dalam bertahan hidup. Kita dapat melihat seseorang itu ketakutan apabila ekspresi wajahnya, matanya membesar, bahasa tubuhnya berusaha menghindari dan bersembunyi atau lari, dan reaksi fisiologis, detak jantungnya, dan nafas lebih cepat. Yang keempat adalah muak. Pemicu munculnya rasa muak sangat beragam, termasuk rasa, pemandangan, atau bau yang tidak sedap.
Seseorang juga dapat mengalami muak atau kejijikan moral ketika mereka mengamati orang lain terlibat dalam perilaku yang mereka temukan tidak bermoral dan tidak menyenangkan. Kita dapat melihat orang yang merasa muak dengan bahasa tubuhnya yang memalingkan wajah dari objek pemicu, reaksi fisiknya yang muntah, dan ekspresi wajahnya yang mengeritkan hidung. Yang kelima adalah kemarahan. Kemarahan ditandai dengan permusuhan, pergolakan, frustasi, dan perselisihan dengan orang lain. Dapat dilihat dengan ekspresi wajahnya yang muram atau menatap tajam, bahasa tubuh yang berdiri tegak atau pergi, intonasi suara yang berteriak dan membentak, respon fisiologisnya, wajah memerah dan keringat dingin, perilaku agresif yang dia lakukan menendang, memukul, dan melempar barang. Dan yang terakhir, terkejut atau kaget. Kejutan biasanya cukup singkat dan ditandai dengan respon kejutan fisiologis secara melihat atau mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Dapat dilihat dengan ekspresi wajah, alis naik, mata melebar, mulut terbuka, respon fisiknya melompat, dan reaksi verbalnya berteriak. Behavioral Activation System dan Behavioral Inhibition System. Yang pertama, otak kiri, lobus frontal dan temporal, atau Behavioral Activation System yang ditandai oleh rangsangan otonom yang rendah hingga sedang, atau biasa disebut low moderate autonomy arousal, dan kecenderungan untuk mendekati yang biasa menjadi ciri kebahagiaan atau marah. Yang kedua, otak kanan lobus frontal dan temporal atau behavioral inhibition system yang ditandai oleh meningkatnya aktivitas lobus perhatian dan gairah atau disebut dengan atensi dan arousal, menghambat aksi, dan menstimulasi emosi ketakutan dan muak. Lalu bagaimana relasinya terhadap kepribadian? Mereka yang lebih aktif korteks frontal dan juga belahan otak kirinya biasa lebih bahagia, outgoing, dan fun-loving. Sedangkan mereka yang lebih aktif belahan otak kanannya biasa lebih menarik diri, kurang puas akan hidupnya, merasa emosi negatif lebih sering. Belahan otak kanan lebih responsif terhadap stimulus emosional, dan belahan otak kanan tidak hanya lebih ekspresif, namun juga mampu mendeteksi emosi orang lain. Ketika belahan otak kanan tidak aktif, maka seseorang tidak mampu mengalami emosi yang kuat, bahkan tidak ingat sama sekali aspek afektif atau feeling dari emosinya. Fungsi emosi. Yang pertama, alarm system, yaitu emosi dapat menghindari situasi yang berbahaya dan menakutkan dan adaptasi terhadap situasi tertentu. Yang kedua, moral decision, yaitu emosi dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan moral dilema, serta dapat kerusakan pada prefrontal cortex dan amigdala yang berpengaruh pada kesalahan pada pengambilan keputusan dikarenakan proses emosional information-nya lebih lambat. Dan emosi juga bisa sebagai cara mengkomunikasikan kebutuhan kita kepada orang lain dan memahami kebutuhan orang lain dan kemungkinan tindakan. Emosi dan keputusan moral. Ketika membuat keputusan penting, kita akan memperhatikan bagaimana kita berpikir bahwa suatu hasil akan membuat kita merasakan sesuatu. Coba perhatikan 3 gambar di bawah ini. Yang pertama adalah dilema kereta. Sebuah kereta melaju dengan cepat menuju ke arah 5 orang di trek. Satu-satunya cara dapat mencegah kematian mereka adalah dengan mengarahkan kereta ke trek lain yang akan membunuh 1 orang. Tetapi, apakah merupakan keputusan yang tepat untuk menarik tuas pemindah trek tersebut? Lalu yang kedua ada dilema jembatan. Ketika berdiri di atas jembatan yang menghadap ke jalur kereta, ada sebuah kereta melaju dengan cepat menuju ke arah 5 orang di trek. Satu-satunya cara
dapat mencegah kematian mereka adalah dengan mendorong orang asing dari jembatan ke lintasan, sehingga ia akan memblokir kereta. Tetapi, apakah merupakan keputusan yang tepat untuk mendorongnya? Lalu yang ketiga, ada dilema skoci. Ketika Anda dan 5 orang lainnya berada di skoci di perairan es, kapal itu penuh sesak dan mulai tenggelam. Jika Anda mendorong salah satu orang keluar dari kapal, kapal tidak akan jadi tenggelam dan sisanya akan bertahan hidup. Tapi, apakah merupakan keputusan yang tepat untuk mendorong seseorang tersebut? Setiap dilema, kita dapat menyelamatkan 5 orang termasuk diri kita dengan membunuh 1 orang. Namun, meskipun begitu, keputusannya tidak terasa sama. Kebanyakan orang mengatakan ragu-ragu bahwa merupakan hal yang tepat untuk menarik tuas dalam kasus kereta dan lebih sedikit mengatakan setuju dalam dilema jembatan dan skoci. Pemindaian otak menunjukkan bahwa merenungkan kasus jembatan atau skoci akan mengaktifkan area otak yang diketahui merespon emosi, termasuk bagian dari korteks prefrontal dan gyrus singulat. Ketika merenungkan, kita bereaksi secara emosional karena kita mengidentifikasi diri dengan penderitaan dan kematiannya yang mungkin disebabkan oleh tindakan kita. Orang dengan rangsangan otonom terkuat adalah yang paling tidak mungkin untuk membuat keputusan logis untuk membunuh 1 dan menyelamatkan 5 orang lainnya. Ketika membuat keputusan moral, kita akan membandingkan aspek utilitarian, misalnya 5 orang mati versus 1 orang mati, dan aspek emosional, yaitu bagaimana perasaan kita tentang apa yang kita lakukan. Nah, menurut penelitian fMRI, 1. Area otak tertentu menjadi aktif ketika orang hanya merenungkan aspek utilitarian. Yang kedua, area lain menjadi aktif ketika hanya merenungkan aspek emosional. Dan yang ketiga, bagian ventromedial, yaitu bagian dari korteks prefrontal, menjadi aktif ketika membandingkan kedua aspek sebelumnya untuk membuat keputusan. Hal yang akan terjadi setelah kerusakan pada korteks prefrontal ventromedial adalah orang tersebut hanya sedikit memperhatikan peristiwa yang menimbulkan emosi kuat, bahkan tidak menunjukkan dibandingkan orang lain umumnya. Ketika mereka dihadapkan dengan 3 dilema sebelumnya, mereka cenderung memilih opsi utilitarian untuk membunuh 1 demi menyelamatkan 5 orang. Beberapa orang dengan kerusakan ini tidak masalah untuk melakukannya. Misalnya, orang-orang yang ada di situasi sebelumnya adalah orang terdekat atau yang dicintainya. Bagi penderita, mereka bukan hanya tidak membayangkan merasa sedih, tetapi juga tidak membayangkan mereka akan merasa bersalah setelah melakukan pembunuhan. Nomor 2, perhatian defisit dan gangguan terkait. A. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Pengertian ADHD, Attention Deficit atau Hyperactive Disorder atau ADHD adalah nama yang diberikan untuk anak-anak, remaja, dan beberapa orang dewasa yang kurang mampu memperhatikan, mudah dikacaukan dengan overaktif, dan juga impulsif. ADHD adalah suatu gangguan neurobiologi dan bukan penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik. Banyak macam faktor yang disebut sebagai penyebab ADHD, sedangkan menurut Barkley 2006 dalam Rusmawati dan Dewi 2011, ADHD adalah hambatan untuk mengatur dan mempertahankan perilaku sesuai peraturan dan akibat dari perilaku itu sendiri. Pekerjaan itu didukung oleh hasil observasi yang dipimpin oleh Russell Barkley dan kawan-kawan, yang menggambarkan ADHD sebagai ketidakmampuan untuk menghambat, bukan ketidakmampuan memperhatikan dalam diri mereka. Anak ADHD yang tidak mampu melakukan pengereman, maka mereka tidak mampu menahan gangguan, kurang memperhatikan, tidak mampu mengontrol pemikiran atau impulsif, tidak mampu mengontrol tindakan seperti gangguan atau pikiran hiperaktif. DSM-4 APA 2000 dalam Lovky tahun 2004 menggambarkan ADHD sebagai gangguan yang dapat dideteksi sebelum anak usia 7 tahun. Namun dalam prakteknya banyak orang yang tidak mendiagnosis hal ini sampai dengan usianya bertambah. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, anak dengan ADHD mengalami masalah perilaku, sosial, kognitif, akademik,
dan emosional, serta mengalami hambatan dalam mengaktualisasikan potensi kecerdasannya. Aktivitas dan kegelisahan pada anak ADHD menghambat kemampuan mereka di sekolah. Mereka tampak tidak dapat duduk dengan tenang. Mereka gelisah dan bergerak-gerak di kursi, mengganggu kegiatan anak lain, mudah marah, dan dapat melakukan perilaku yang berbahaya seperti berlari ke jalan tanpa melihat keadaan di jalan terlebih dahulu. Karakteristik ADHD. Menurut DSM-4 dalam Bayi, Haki, dan Sugarman 2006, kriteria ADHD adalah sebagai berikut. A. Kurang perhatian. Pada kriteria ini, penderita ADHD paling sedikit mengalami 6 atau lebih dari gejala-gejala berikutnya, dan berlangsung selama paling sedikit 6 bulan sampai suatu tingkatan yang maladaptif dan tidak konsisten dengan tingkat perkembangan. Seringkali gagal memperhatikan baik-baik terhadap sesuatu yang detail atau membuat kesalahan yang sembrono dalam pekerjaan sekolah dan kegiatan lainnya. Seringkali mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas atau kegiatan bermain. Seringkali tidak mendengarkan jika diajak bicara secara langsung. Seringkali tidak mengikuti baik-baik instruksi dan gagal dalam menyelesaikan pekerjaan sekolah, pekerjaan atau tugas di tempat kerja, atau bukan disebabkan karena perilaku melawan atau gagal untuk mengerti instruksi. Seringkali mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan kegiatan. B. Hiperaktivitas impulsivitas. Paling sedikit 6 atau lebih dari gejala-gejala hiperaktivitas impulsivitas berikutnya bertahan selama paling sedikit 6 sampai dengan tingkat yang maladaptif dan tidak dengan tingkat perkembangan. Hiperaktivitas seringkali gelisah tangan atau kaki mereka dan sering menggeliat di kursi. Sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas atau dalam situasi lainnya di mana diharapkan menanti giliran. C. Beberapa gejala hiperaktivitas, impulsivitas, atau kurang perhatian yang menyebabkan gangguan muncul sebelum anak berusia 7 tahun. Faktor-faktor penyebab ADHD. A. Faktor genetik keturunan. Anak dengan penyandang ADHD mempunyai 8 kali kemungkinan mempunyai risiko mendapatkan anak ADHD. B. Faktor fungsi otak. Secara biologis ada 2 mekanisme di dalam otak, yaitu pengaktifan sel-sel syaraf atau eksitasi dan penghambat sel syaraf atau inhibisi. C. Faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan secara luas, termasuk lingkungan psikologis, relasi dengan orang lain, berbagai kejadian, dan penanganan yang telah diberikan. Lingkungan fisik atau makanan, obat-obatan, atau penyinaran. Lingkungan biologis, cedera otak, radang otak, komplikasi saat melahirkan. Selanjutnya adalah fear atau ketakutan. Ketakutan adalah reaksi emosional terhadap ancaman atau bahaya. Sebagian besar ketakutan manusia diperoleh secara sosial, bukan melalui pengalaman langsung dengan rangsangan yang menyakitkan. Contohnya seperti seorang anak tidak harus diserang oleh seekor anjing untuk membuktikan bahwa ia takut dengan anjing. Anak tersebut bisa saja merasakan takut ketika ia melihat orang lain dikejar oleh anjing. Bagian otak yang berpengaruh dalam merespon emosi adalah amigdala, atau lebih tepatnya pada amygdaloid complex, yang terletak dalam lobus temporal, terdiri atas beberapa bagian, dan masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda. Bagian pertama adalah nukleus lateral, yang berfungsi untuk menerima informasi sensori ke neokorteks, thalamus, dan hipokampus, dan mengirimkan proyeksi ke nukleus basal, basal aksesori, dan pusat amigdala. Yang kedua ada nukleus basal, yaitu nukleus amigdala yang berfungsi untuk menerima informasi dari nukleus lateral dan mengirimkan proyeksi ke korteks prefrontal ventromedial dan nukleus pusat. Bagian yang ketiga adalah nukleus pusat, berfungsi untuk menerima informasi dari inti basal, lateral, dan aksesori basal, dan mengirimkan proyeksi ke berbagai daerah di otak termasuk respon emosional. Selanjutnya ada bipolar. Bipolar adalah salah satu gangguan emosi yang sering terjadi pada usia remaja atau awal 20 tahunan. Gangguan bipolar sebelumnya dikenal sebagai gangguan manik depresif.
telah menarik perhatian sejak zaman Yunani kuno. Penyebab pasti bipolar belum diketahui, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan terjadinya gangguan. Beberapa orang dengan gangguan bipolar memiliki episode manik yang lengkap dan dikenal dengan gangguan bipolar 1, dan beberapa memiliki episode ringan atau hipomanik dengan gangguan bipolar 2. Ada 3 episode bipolar. Yang pertama adalah episode manik. Dapat mencakup gejala seperti energi tinggi, jam tidur kurang, dan sering berhayal. Yang kedua adalah episode depresi, meliputi gejala seperti energi rendah, motivasi rendah, dan kehilangan minat dalam beraktivitas sehari-hari. Episode ketiga adalah episode depresi, terjadi selama beberapa hari hingga berbulan-bulan, sekaligus mungkin terkait dengan pikiran untuk bunuh diri. Selanjutnya ada ASD atau Autism Spectrum Disorders. Gangguan spektrum autis adalah gangguan perkembangan serius yang mengganggu American Psychiatric Association. Karakteristik utama dari gangguan ini adalah 1. Defisit dalam pertukaran sosial dan emosional. 2. Defisit dalam gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan lainnya. 3. Perilaku stereotip, seperti gerakan berulang. 4. Resistensi terhadap perubahan rutinitas. C. Stres dan kesehatan. Pengertian stres. Stres adalah perasaan terbebani ketika suatu masalah tidak bisa ditanggung oleh seseorang. Setiap orang mengalami sesuatu yang disebut stres dalam kehidupannya. Masalah stres sering dihubungkan dengan kehidupan modern, dan sepertinya kehidupan modern merupakan sumber bermacam gangguan stres. Pendekatan psikologis merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memaknai stres, untuk menggambarkan hasil interaksi dinamis antara individu dengan lingkungannya, yang melibatkan kognisi dan emosi. Kognisi merupakan suatu pemahaman hasil proses pembelajaran, sedangkan emosi merupakan pencerminan perasaan individu. Faktor penyebab stres. A. Stresor fisiobiologis. Misalnya penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh, dan postur tubuh yang dipersepsi tidak ideal. B. Stresor psikologis. Misalnya berburuk sangka, frustasi karena gagal memperoleh sesuatu yang diinginkan, hasut, sikap permusuhan, perasaan cemburu, konflik pribadi, dan keinginan di luar kemampuan. C. Stresor sosial. Misalnya hubungan antar anggota keluarga. 4. Stres bagi kesehatan. Menurut Dr. Teresia Rina Yunita dari klikdokter.com, stres merupakan reaksi fisik dan mental yang alami terhadap pengalaman baik maupun buruk. Sistem saraf pusat dan sistem endokrin. Sistem saraf pusat di otak bertanggung jawab atas respon tubuh. Di dalam otak, hipotalamus memberitahu kelenjar adrenalin untuk melepaskan hormon stres, adrenalin, dan kortisol. Hormon-hormon ini meningkatkan detak jantung dan mengirim darah mengalir ke daerah-daerah yang paling membutuhkannya dalam keadaan darurat, seperti otot, jantung, dan organ penting lainnya. Sistem pernafasan dan kardiovaskular. Stres dapat mempengaruhi sistem pernafasan dan kardiovaskular. Selama respon stres, tubuh akan bernafas lebih cepat dalam upaya cepat untuk mendistribusikan darah yang kaya oksigen ke tubuh. Jika seseorang mengalami stres dan sudah memiliki masalah pernafasan, seperti asma atau emfisema, stres dapat membuat pernafasan lebih sulit bernafas. Sistem pencernaan. Ketika stres, liver akan menghasilkan gula darah atau glukosa yang biasanya bisa meningkatkan energi. Gula darah yang tak terpakai akan kembali diserap oleh tubuh. Lalu untuk bahayanya, jika mengalami stres berkepanjangan, tubuh tidak mampu lagi menyimpan glukosa yang berlebih, yang mengakibatkan seseorang dapat mengalami peningkatan risiko penyakit diabetes tipe 2. Selanjutnya ada skizofrenia. Skizofrenia awalnya disebut dengan demensi praecox, yang dalam bahasa Latin artinya kemerosotan mental prematur. Skizofrenia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Penyebab pasti tidak diketahui. Menurut DSM-5 APA,
Untuk dapat didiagnosis skizofrenia, seseorang harus mengalami penurunan fungsi sehari-hari seperti pekerjaan, hubungan interpersonal, perawatan diri, dan lain-lain selama minimal 6 bulan untuk waktu yang lama. Orang tersebut setidaknya memiliki 2 dari gejala-gejala ini. 1. Delusi, yaitu keyakinan yang tidak dapat dibenarkan, seperti makhluk dari luar angkasa mengendalikan tindakan saya. 2 adalah halusinasi, yaitu pengalaman sensorik palsu, seperti mendengarkan suara ketika sendirian berada di satu ruangan. 3. Bicara tidak teratur, seperti bertele-tele atau tidak nyambung. 4. Perilaku yang sangat tidak teratur. 5. Lemah atau tidak adanya tanda-tanda emosi, ucapan, dan sosialisasi. 5 gejala tadi juga sekaligus menjelaskan jenis-jenis skizofrenia dilansir oleh APA. Pertama, delusi dan halusinasi termasuk skizofrenia paranoid, yang biasanya penderita merasa sedang diawasi sehingga memunculkan rasa gelisah. Namun sebenarnya semua itu hanya perasaan mereka saja. Kedua, perilaku tidak teratur dan lemah atau tidak adanya tanda-tanda emosi, ucapan, dan sosialisasi termasuk skizofrenia jenis katonik, yang mana penderita ini cenderung tidak banyak bergerak atau justru bergerak hiperaktif. Ketiga adalah skizofrenia tidak teratur, merupakan jenis yang memiliki kemungkinan paling kecil untuk disembuhkan. Dalam upaya mendiagnosis skizofrenia, harus memperhatikan banyak hal. Berikut beberapa kondisi yang terkadang menyerupai skizofrenia. 1. Penyalahgunaan zat. Penggunaan amfetamin, metamfetamin, kokain, LSD, atau fensiklidin yang dalam waktu lama dapat menghasilkan halusinasi atau delusi. Yang kedua, kerusakan otak. Kerusakan atau tumor di korteks temporal atau prefrontal sering menimbulkan beberapa gejala skizofrenia. Yang ketiga adalah defisit pendengaran yang tidak terdeteksi. Terkadang seseorang mulai mengalami kesulitan mendengar dan berpikir bahwa orang lain berbisik sesuatu di telinga mereka. Yang keempat ada penyakit Huntington. Gejala penyakit ini termasuk halusinasi, delusi, dan pemikiran yang tidak teratur serta gejala motorik. Yang terakhir adalah kelainan nutrisi. Defisiensi niacin dapat menyebabkan halusinasi dan delusi. Demikian juga defisiensi vitamin C atau alergi terhadap protein susu. Beberapa orang yang tidak dapat mentolerir gluten, gandum, atau protein lain bereaksi dengan halusinasi dan delusi. Selanjutnya, gangguan afektif, gangguan suasana perasaan, atau gangguan afektif atau mood, merupakan sekelompok gambaran klinis yang ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya kontrol emosi dan pengendalian diri. Gangguan afektif dapat berupa depresi, manik, atau campuran dari keduanya, bipolar. Bipolar disorder, atau yang juga dikenal sebagai manic depressive disorder, bipolar affective disorder, dan manic depression, ini merupakan gangguan pada otak yang menyebabkan terjadinya perubahan yang drastis dalam mood, energi, aktivitas, dan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas hariannya. Gangguan bipolar mengalami 2 perubahan emosi pada masa-masa tertentu yang disebut mood episode. 1. Depresi. Penderita mengalami kesedihan yang berkepanjangan hingga tidak ingin makan ataupun tidur. Kedua, mania. Episode ini diawali dengan good feeling yang sangat tinggi. Penderita akan lebih mudah marah dan tersinggung, sehingga penderita bisa melakukan tindakan beresiko tinggi. Hipomania, lebih ringan dari mania. Penderita mengalami good feeling, namun setiap saat dapat berubah menjadi depresi atau mania. Mixed mood, penderita mengalami episode mania dan depresi berulang-ulang, terkadang terjadi bersamaan. Berikutnya, ada cara untuk membantu diri sendiri dalam penanganan gangguan bipolar. Pertama, jauhkan stres dengan menjaga situasi keseimbangan antara pekerjaan dan hidup sehat. Kedua, pemantauan suasana hati secara mandiri dengan melacak gejala dan tanda-tanda ayunan suasana hati. Jika Anda berayun di luar kendali sehingga dapat menghentikan masalah sebelum dimulai. Ketiga, terapi buku harian memengaruhi emosi, pikiran, dan tindakan menjadi lebih terkontrol dengan baik dan ke arah yang positif.
Anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan umum adalah munculnya rasa cemas atau khawatir yang berlebihan dan tidak terkendali terhadap berbagai hal dan kondisi. Kondisi ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari penderitanya. Gangguan kecemasan umum dapat terjadi pada siapa saja, namun paling sering terjadi pada orang dewasa yang berusia lebih dari 30 tahun. Saat mengalami kondisi ini, penderita umumnya tidak bisa menjelaskan mengapa ia merasa cemas atau khawatir yang berlebihan. Selanjutnya, gejala kecemasan umum yang bisa dikenali antara lain 1. Munculnya rasa cemas dan khawatir yang berlebihan terhadap berbagai kondisi yang tidak khas. Kedua, munculnya pikiran yang berlebihan tentang rencana dan solusi untuk setiap kemungkinan terburuk yang belum tentu muncul. Ketiga, mudah merasa tersinggung, gelisah, gugup, dan tersudut. Berbagai kemungkinan penyebab anxiety disorder. 1. Para ahli meyakini bahwa salah satu penyebab gangguan kecemasan dipicu oleh genetik. Kedua, kejadian traumatis di masa lalu dan stres jangka panjang juga bisa menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan kecemasan kronis. Resiko dari anxiety disorder. 1. Gangguan mental. Penderita depresi seringkali mengalami gangguan kecemasan. Kedua, trauma. Anak-anak yang mengalami peristiwa traumatis di masa lalu rentan mengalami anxiety disorder. Bagaimana cara mengatasi anxiety disorder atau gangguan kecemasan? 1. Ke psikoterapi. Yang paling sering digunakan untuk mengobati anxiety disorder adalah terapi perilaku kognitif, CBT. Terapi ini berfokus pada hubungan antara masalah, pola pikir, dan perilaku penderita. Dalam terapi ini, penderita akan diminta untuk membuka diri dan bercerita tentang semua keluhan yang sedang Anda hadapi kepada terapis. Kedua, obat-obatan. Dari resep dokter seperti antidepresan, uji klinis dan sindrom Tourette, yaitu ada pengembangan obat psikotropika baru. Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu farmakologi, yakni psikofarmakologi, yang khusus mempelajari psikofarmakologi atau psikotropika. Menurut Sarjono Santoso dan Meta Sintasari, sejak ditemukannya alkaloid yang ternyata efektif untuk mengobati kelainan psikiatrik, lebih lanjut diterangkan bahwa obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang bagi pemakainya. Dalam bidang farmakologi, psikotropika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan psikostimulansi, yaitu jenis zat yang menimbulkan rangsangan. Jenis obat ini yang termasuk golongan ini adalah amfetamin, lebih populer di kalangan masyarakat sebagai sabu dan ekstasi. Yang kedua adalah desamfetamin. Dan golongan kedua adalah golongan psikodepresan, yaitu golongan obat tidur, penenang, dan obat anti cemas. Merupakan jenis obat yang mempunyai khasiat pengobatan yang jelas. Jenis obat yang termasuk golongan ini amobarbital, penokarkotal, dan pentikartikal. Golongan yang ketiga ada golongan sedativa, yaitu jenis obat-obatan yang mempunyai khasiat pengobatan yang jelas dan digunakan sangat luas dalam terapi. Jenis obat yang masuk golongan ini adalah diazepam, clobazam, bromazepam, dan lain-lain. Pengertian sindrom Tourette. Sindrom Tourette adalah gangguan tics, yaitu gerakan atau vokalisasi stereotip dan repetitif di luar kehendak. Tics motorik kompleks biasanya termasuk membuat gerakan cabul, memukul, menyentuh benda-benda, berjongkok, melompat-lompat, dan berputar-putar. Tics verbal yang lazim termasuk bunyi-bunyi, misalnya menyala, batuk-batuk, atau mengorok. Sindrom Tourette berkembang pada kira-kira 0,7% dari seluruh populasi dan 3 kali lebih sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Ada sebuah komponen genetik utama, angka konkordasinya sebesar 55% untuk kembar identik dan 8% untuk kembar fraternal. Sebagai pasien sindrom Tourette juga memperlihatkan tanda-tanda attention deficit atau gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas.
Nah, di sini studi mengenai neuropatologi sindrom Tourette, yaitu karena sindrom Tourette adalah gangguan yang dapat didefinisikan dengan baik dengan gejala-gejala yang objektif, neuropatologi pun lebih mudah untuk dipelajari dibanding gangguan-gangguan lain yang sudah ada. Kesulitan terbesar dalam mempelajari sindrom Tourette dapat diatribusikan pada kenyataan bahwa ia adalah penyakit kaum muda. Oleh karena itu, pasien Tourette jarang ditanganin untuk sindrom Tourette-nya setelah mereka meninggal. Maka hanya ada sedikit laporan tentang studi postmortem terdapat sindrom Tourette itu pun diperumit oleh adanya kondisi-kondisi neurologis dan misalnya epilepsi yang membutuhkan penanganan. Studi tentang neuropatologi sindrom Tourette didasarkan nyaris secara eksklusif pada pencitraan otak. Dengan segala kelemahannya studi sindrom Tourette, yang membuat situasinya semakin rumit adalah fakta bahwa kebanyakan studi pencitraan otak difokuskan pada pasien Tourette dewasa yang aptikal karena penyakit ini sudah banyak berkurang ketika pasien mencapai kematangan. Nah, untuk penanganan sindrom Tourette biasanya dimulai memfokuskan pada aspek-aspek lainnya. Pertama, pasien, anggota keluarga, teman, dan guru didik tentang sifat sindrom itu. Kedua, penanganannya difokuskan pada masalah-masalah emosional tambahannya, misalnya kecemasan dan depresi. Begitu kedua langkah ini diambil, perhatian dialihkan ada penanganan gejalanya. Tik sindrom Tourette biasanya ditangani neuroleptis atau memblokir reseptor D2 yang digunakan dalam penanganan skizofrenia. Kesuksesan pemblokiran reseptor D2 yang dalam penanganan sindrom Tourette itu konsisten dengan hipotesis mutakhir bahwa gangguan itu berhubungan dengan abnormalitas dalam sirkuit-sirkuit umpan balik, ganglia, basal, talamus, sampai ke kortes. Secara khusus, efikasi obat-obat ini mengimplikasikan striatum atau caudatus plispurtamen yang menjadi target banyak proyeksi dopaminergik ke dalam ganglia basal.